Oke, sekarang kita akan belajar tentang keep alive. Jadi di Vue itu ada satu fitur yang namanya keep alive. Jadi kalau kalau apa namanya sebuah komponen yang dibungkus sama keep alive itu nanti dia akan nge-case. Jadi ketika kita ngeload kita kembali ke komponen sebelumnya, itu dia nggak perlu ngerender ulang. Jadi datanya sudah masuk ke case. Oke, sebagai contoh kita akan bikin satu tab di sini sebagai bukti bahwa kita nanti ketika berpindah tab menggunakan keep alive, itu nanti datanya akan ke case. Jadi kita nggak akan nembak ke misalkan ke API gitu ya. Datanya sudah jadi statis. Oke, sekarang kita bikin satu tab di sini. Misalkan di sini saya bikin div dulu, kelasnya misalkan tab kelas gitu ya. Terus di sini kita bungkus lagi div, ini tab aja deh. Terus di bawah sini kita kasih style. Kebetulan saya sudah punya style, saya lupa. Saya copy aja. Ini namanya tab. Oke, sudah selesai. Ini udah nggak butuh lagi, kita buang. Sekarang udah kelihatan. Terus di sini kita bikin beberapa tab di sini. Contohnya adalah data. Kita bikin data dulu. Terus return seperti biasa. Tabs-nya kita ada beberapa komponen nih. Misalkan yang pertama ada home. Ada tab home, ada tab post, dan ada tab about. Oke, terus kemudian di sini kita tampilin tabnya. Kita pakai button aja. Terus kemudian kita perulangan. V4 misalkan ini tab in tabs. Terus jangan lupa key-nya adalah tab. Kemudian kalau kita klik nanti tab-nya jadi, oke, kita tambah di sini current tab. Tab yang sekarang ada di mana gitu ya. Yang pertama adalah home. Terus kalau kita klik current tab, kalau kita klik ini tab-nya nanti dia current tab-nya bakal jadi tab yang sekarang. Terus kalau udah ini kita tutup, kita tampilin di sini adalah tab, terus kita tutup buttonnya. Ini koma. Oke, udah kelihatan nih, home post about. Oke, ini button ini kita harus pakai kelas, karena kelasnya belum kelihatan. Kita pasang di sini kelas. Ini dynamic ya kelasnya ya. Terus kemudian ini tab-nya nanti adalah tab button. Karena ini sudah ada tab button. Kemudian di sini kita kasih aktif. Kalau misalkan current tab-nya sekarang adalah misalkan home gitu, maka nanti aktifnya akan true ya. Jadi kalau misalkan current tab sekarang adalah home dan tab yang ada yang tab-nya sekarang yang aktif adalah home, maka nanti dia akan aktif. Tapi kalau misalkan current tab-nya sekarang home tapi nanti kita klik post, maka yang aktif nanti adalah post. Kita ubah jadi post. Semoga ini bisa dipahami, agak ribet juga. Nah, kita save ini. Home, sekarang di post, sekarang di about. Kita agak gedein. Oh, kita kecilin aja di sini. Begini. Oke, terus kemudian di sini kita tampilin komponen. Kita bikin komponen di sini.
Kita bikin komponen aja dulu. Oke, sekarang kita bikin 3 komponen. Yang pertama adalah home.view, yang kedua adalah post.view, dan yang ketiga about.view. Oke, yang home ini template, nggak keluar ya. Nah, ini HTML. Oke, yang pertama adalah home. Jadi pertama kita di sini kasih div kelasnya ini adalah demo tab. Demo tab. Ini home komponen. Begini, terus kemudian untuk yang lainnya juga sama. Post ini kita kasih untuk about komponen, post juga sama. Post komponen. Oke, sekarang sudah. Sekarang kita tinggal masukin komponennya di sini. Komponen is, jadi komponen ini adalah current tab. Sebentar, ini current tab harusnya, kita bikin di sini dulu, computed, karena kita nanti manggil komponennya adalah pakai huruf kecil ya. Ini kan huruf besar semua. Kita ubah ke huruf kecil, maka kita pakai computed aja. Current tab komponen, terus kemudian ini return this dot current tab dot to lowercase. Oke, ini kita isi jadi current tab komponen. Seperti ini. Kita cek dulu. Ada error nggak? Oh iya, kita belum import ya. Lupa, sorry. Ini import home, terus kemudian from components home.view. Ada yang kedua ada import post from components post. Yang ketiga ada import about from about. Terus kita daftarin komponennya, components home, post, dan about. Oke, postnya nggak muncul karena ini harusnya post, bukan post, ada S-nya. Oke, sekarang udah oke nih. Oke, yang post ini kita harusnya ambil data dari dari ini Shopee. Shopee ini adalah bukan Shopee.co. Shopee API. Star Wars API. Kalau nggak salah itu ini Shopee.dev, ini API planets. Nah, kita pakai ini aja. Ini kita copy. Terus di sini kita ambil datanya. Jadi di sini ada export default, terus data, return post.
Ini array kosong. Kemudian di method create-nya kita ambil datanya dari API. Ini asynchronous. Cost result sama dengan await. Ini kita pakai fetch aja. Ini API-nya. Terus kemudian kita ambil results-nya. Results sama dengan dari res. Ini await res.json. Kemudian datanya kita isi this.post sama dengan results. Oke, begini. Terus kemudian di sini kita tinggal tampilin aja datanya. Div ini v4 post in post. Jangan lupa key-nya adalah post. Kemudian kita tampilin planetnya, post.name. Kita simpan, terus kita lihat hasilnya. Ini coba kita refresh dulu. Nah, sekarang udah tampil datanya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ketika saya berpindah ke komponen lain, dia akan merender ulang. Saya pergi ke home, dia ngerender ulang home-nya. Terus kemudian kalau saya pindah ke about, dia ngerender ulang home-nya, about-nya. Kalau saya pergi ke post, nah itu kan ada jeda kan. Dia juga akan memanggil datanya lagi ke API. Kalau kita lihat di sini, network. Sebagai contoh, kalau kita gedein dulu ini. Kita ke home, kita ke about, kita ke post. Nah, ini kan ngambil data nih. API planets. Ke home lagi, ke post lagi. Nah, dia manggil lagi. Masalahnya adalah, di sini data ini pasti statis. Nggak akan pernah berubah. Jadi, kalau kita selalu pergi ke tab, dia harus ngambil API, itu nggak efisien. Jadi, kalau kita pergi ke home, kita ke post, dia selalu aja ambil API datanya. Padahal API-nya ini hanya statik ya, nggak akan berubah. Maka di sini kita bisa pasang yang namanya keep alive, agar nanti kalau kita berpindah ke tab yang lain, itu dia nggak akan ngerender ulang. Karena kita sudah tahu bahwa data di sini adalah statis. Hanya sekali satu ambil data, maka kita bisa pakai selamanya. Maka kita bisa pakai yang namanya keep alive di sini. Di sini keep alive. Seperti ini. Kalau kita implementasi keep alive di sini, maka kalau kita berpindah komponen, kita lihat yang pertama, dia masih ngambil API, terus kita ke about, kita kembali ke post lagi. Nah, sekarang dia sudah nggak ngambil ke API lagi. Karena datanya masih ada. Jadi masuk ke case. Kalau saya pergi ke home lagi, ini juga nggak ngerender ulang, datanya sudah jadi statis. Kalau saya pergi ke post lagi, nah datanya kita nggak ngambil API lagi. Dengan begini, data yang kita dapat juga lebih cepat kan? Kita nggak perlu nunggu API-nya lagi. Apalagi kalau misalkan internet kita lagi lambat. Kalau kita ke home, kita ke post, kalau misalkan kita nggak pakai keep alive, nanti di sini juga nunggu API-nya. Apalagi kalau internet lambat juga pasti lama datanya. Nah, jadi itu keistimewaan dari keep alive. Jadi contohnya kalau kita misalkan ulang lagi, kita hapus keep alive-nya, kita masuk ke home, kita ke post, dia nembak API lagi. Nah, itu kan juga lama kan? Nah, ada jedahnya. Nah, ada jeda. Tapi kalau misalkan kita pakai keep alive, komponennya pasti akan di case, maka kalau kita pergi ke komponennya, udah nggak perlu manggil API lagi. Ini. Oke, itu untuk keep alive. Jadi setup-nya ribet juga ya. Kita bikin tab dan lain-lain. Tapi semoga ini worth it sama materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kita lanjut ke video berikutnya. Thank you.